Timah yang menyebabkan negara dan kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Anastasia Salsabila dengan NIM 241904103008 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Perkenalkan, nama saya Dirgaria Mandala dengan NIM 241904103012 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Perkenalkan, nama saya Syauki Kirana Widianto dengan NIM 241904103016 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Saya Abian Dani Naris Maulana dengan NIM 241941103031 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan. Kasus korupsi PT Timah merupakan ancaman serius terhadap integrasi ekonomi dan keberlanjutan sektor pertambangan di Indonesia. Korupsi yang terjadi dalam pengelolaan izin usaha pertambangan dan tata niaga timah di wilayah IUP, PT Timah Tbk selama periode 2015 sampai 2022 telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai sekitar 300 triliun. Kerugian ini tidak hanya berupa kerugian yang finansial akibat penggelembungan harga sewa smelter dan pembayaran biji timah, tetapi juga kerusakan lingkungan yang masif di Bangka Belitung dengan nilai kerugian lingkungan mencapai 271 triliun. Dampak korupsi ini meluas ke aspek sosial dan ekonomi, menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin melebar, penurunan kualitas hidup masyarakat, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah, seperti yang terjadi di Bangka Belitung yang mencatat pertumbuhan ekonomi terendah se-Sumatera dalam 2 tahun terakhir. Praktik korupsi ini juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan di sektor pertambangan yang menghambat integrasi ekonomi nasional dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Pemerintah telah mengambil langkah hukum dengan menetapkan puluhan tersangka dari kalangan pejabat PT Timah, pengusaha dan pejabat pemerintah, serta melakukan penyitaan aset dan penuntutan. Selain itu, upaya reformasi tata kelola melalui digitalisasi sistem informasi mineral dan batu bara (SIMBARA) diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi di masa depan. Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa tanpa pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat, sektor pertambangan yang seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional justru dapat menjadi sumber kerugian besar dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, serta integrasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah memegang peran penting dalam menangani kasus korupsi PT Timah untuk menjaga keberlanjutan sektor pertambangan di Indonesia. Namun, dalam kasus ini, Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai kurang optimal dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Kementerian BUMN tidak memastikan PT Timah mengambil langkah anti korupsi yang efektif. Sementara, Kementerian ESDM lalai menjalankan fungsi pengawasan teknis, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku. Meski demikian, Kejaksaan Agung telah mengambil langkah tegas dengan mengungkap jaringan korupsi besar, menetapkan tersangka dan menyita aset untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Pemerintah juga didorong untuk memperbaiki tata kelola pertambangan melalui digitalisasi sistem pengawasan dan pengelolaan izin usaha pertambangan agar praktik ilegal dan korupsi tidak terulang. Selain itu, DPR RI aktif melakukan pengawasan proses hukum dan mendorong pembentukan panitia khusus untuk mendalami potensi kasus serupa sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sumber daya mineral demi keberlanjutan sektor pertambangan nasional. Kasus korupsi PT Timah merupakan ancaman serius bagi sektor ekonomi dan keberlanjutan pertambangan di Indonesia karena mencerminkan buruknya tata kelola sumber daya alam yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah serta kerusakan lingkungan yang masif. Praktik korupsi ini mengganggu stabilitas ekonomi sektor pertambangan dengan merusak mekanisme pasar, menghilangkan pendapatan negara,
dan memperkuat jaringan ilegal yang sulit dikendalikan. Selain itu, korupsi tersebut menghambat upaya keberlanjutan sektor tambang karena menimbulkan kerusakan ekologis yang besar dan menurunkan kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kasus ini menuntut reformasi tata kelola, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas agar sektor pertambangan dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Kasus korupsi PT Timah, skandal besar pertambangan dengan kerugian negara dan lingkungan yang masif. Waktu dan lokasi kasus ini berlangsung dari 2015 hingga 2022 di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Modusnya, oknum pejabat PT Timah bekerja sama dengan pengusaha swasta untuk melegalkan penambangan timah ilegal di lahan konstruksi BUMN. Mereka menggunakan skema sewa menyewa peralatan pengolahan timah sebagai kedok, padahal bahan tambang berasal dari aktivis ilegal. Dampak kerugian negaranya awalnya diperkirakan hingga 271 triliun. Namun ini mencapai 300 triliun. Aktivitas penambangan liar menyebabkan kerusakan ekologis yang parah dengan nilai kerugian setara dengan kerugian keuangan negara. Dampak sosialnya, masyarakat sekitar tambang mengalami penurunan kualitas hidup, termasuk meningkatnya angka anak putus sekolah. Jumlah tersangkanya hingga kini Juni 2024, Kejaksaan Agung telah menetapkan 22 dari PT Timah dan mantan pejabat. Tokoh terkait berupa Harvey Mois, suami Sandra Dewi, yang berperan sebagai perantara, serta Helena Lim, seorang pengusaha kaya. Kejaksaan telah menyita aset senilai miliaran rupiah dan menjerat tersangka dengan pasal berat termasuk tindak pidana pencucian uang. Kasus ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pertambangan dan pengawasan sumber daya alam di Indonesia untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Praktik korupsi bermula dari adanya kerjasama ilegal antara pejabat PT Timah dan pihak swasta yang bertujuan mengakomodasi penambangan timah ilegal hingga di wilayah usaha pertambangan. Para pelaku mulai membentuk perusahaan boneka-boneka untuk mengumpulkan biji timah hasil tambang ilegal, kemudian dilegalkan melalui secara perjanjian kerjasama sewa menyewa peralatan peleburan timah. Lalu yang kedua, eksekusi modus dan pengembangan jaringan 2018 hingga 2019. Harvey Mois sebagai perwakilan PT Renfit Bangkatin menjalin hubungan dengan Direktur Utama Motar Riza Pahlevi untuk menyamarkan aktivitas dengan dalih-dalih menyewa peralatan perusahaan smelter swasta dan perusahaan boneka seperti CV Bangka, CV Raja Wali digunakan untuk menampung dan mengelola hasil tambang ilegal. Lalu dana hasil tambang ilegal dialirkan ke rekening tertentu kedok dengan dana CSR, memperluas jaringan dan memperkuat sistem korupsi. Lalu legalisasi penyamaran aktivitas ilegal, PT Timah menerbitkan surat pemerintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan SHP, melegalkan perusahaan-perusahaan boneka hasil tambang dijual kembali ke PT Timah dengan harga tinggi sehingga negara mengalami kerugian besar secara finansial maupun secara lingkungan. 4. Pengembangan penyelidikan. Penyidikan dimulai pengembangan kasus tersangka awal lalu mengarah ke pejabat tinggi PT Timah dan pengusaha smelter. Kejaksaan Agung melakukan pengelolaan penyitaan dan aset penetapan tersangka termasuk Harvey Mois dan beberapa pejabat PT Timah secara pemilik smelter. Penetapan status tersangka diikuti dengan penahanan dan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Lalu yang kelima, proses penghukum. Para tersangka dijerat pasal korupsi dan tindak pidana cuci uang. Proses persidangan melakukan detail pembayaran peran masing-masing pelaku dan kerugian negara yang ditimbulkan. Kasus ini terus berkembang dan penambahan tersangka dan pengupahan modus baru dalam tata niaga timah.